warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada video kali ini kami akan membawakan tema yaitu tantangan dan peluang e-commerce di pasar global. Nah, sebelumnya, apa sih e-commerce itu? E-commerce adalah sebuah kegiatan yang berhubungan dengan transaksi online yang berlangsung melalui internet atau jaringan elektronik lainnya. Namun, secara umum, e-commerce adalah sebuah aktivitas belanja online yang melibatkan jual beli produk fisik atau digital melalui internet. Bahkan, e-commerce juga mencakup kegiatan seperti jual beli, perbankan, dan penyediaan jasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan e-commerce. Di tantangan e-commerce ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu adalah regulasi dan kebijakan perdagangan. Apa itu regulasi dan kebijakan perdagangan? Regulasi dan kebijakan perdagangan adalah seperangkat aturan, undang-undang, dan pedoman yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan perdagangan baik di dalam negeri maupun di lintas negara. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan kondusif bagi pelaku usaha serta melindungi konsumen. Yang kedua ada keamanan data dan privasi. Keamanan data dan privasi dalam e-commerce adalah upaya untuk melindungi informasi pribadi konsumen dan menjaga keamanan transaksi online. Ini sangat penting karena ketika berbelanja online, konsumen memberikan data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi kartu kredit. Nah, yang ketiga ada logistik dan pengiriman. Logistik dan pengiriman dalam e-commerce adalah proses pengolahan dan pemindahan barang dari gudang penjual hingga sampai ke tangan pribadi. Ini mencakup berbagai aktivitas mulai dari pengemasan, pemilihan jalur, pengiriman, hingga pelacakan pengirim. Lalu, mengapa logistik dan pengiriman penting dalam e-commerce? Pertama, kepuasan pelanggan. Kedua, efisiensi biaya. Ketiga, keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada peluang e-commerce. Apa saja peluang-peluang e-commerce dalam pasar global? Yang pertama ada akses ke pasar internasional. Akses ke pasar internasional dalam e-commerce adalah kemampuan suatu bisnis untuk menjual produk atau jasa kepada konsumen di berbagai negara melalui platform online. Ini berarti Anda tidak terbatas hanya pada pasar domestik, tetapi bisa menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Lalu bagaimana caranya? 1. Memanfaatkan platform seperti Amazon, eBay, dan Alibaba. Yang kedua, gunakan strategi pemasaran digital seperti SEO, iklan berbayar, dan media sosial. Yang ketiga, sediakan berbagai metode pembayaran yang umum digunakan di negara target. Yang keempat, pastikan Anda memiliki sistem logistik yang efisien untuk mengirim ke berbagai negara. Yang kelima, sesuaikan produk dan konten marketing Anda dengan frekuensi dan bahasa konsumen di negara target. Yang kedua, ada pertumbuhan konsumen digital. Pertumbuhan konsumen digital dalam e-commerce merujuk pada peningkatan jumlah orang yang berbelanja atau melakukan transaksi secara online. Ini berarti semakin banyak orang yang memilih untuk membeli produk atau jasa melalui internet daripada pergi ke toko fisik. Ada beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan konsumen digital. Pertama, kemudahan akses internet. Kedua, beragamnya pilihan produk. Ketiga, kemudahan pembayaran. Dan yang terakhir, pengalaman belanja yang lebih baik. Nah, yang ketiga ini ada inovasi teknologi. Apa itu inovasi teknologi? Inovasi teknologi dalam e-commerce adalah penerapan teknologi terbaru untuk meningkatkan pengalaman berbelanja online, efisiensi bisnis, dan menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Dengan kata lain, ini adalah cara-cara kreatif untuk membuat belanja online menjadi lebih menarik, mudah, dan efektif. Tujuan inovasi dalam e-commerce ini yang pertama itu ada meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bisnis. Yang ketiga itu ada membedakan diri dari pesaing. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan penjualan. Selanjutnya, ada beberapa strategi menghadapi tantangan e-commerce di dalam pasar global. Yang pertama, penyesuaian regulasi. Penyesuaian regulasi e-commerce adalah proses mengubah atau mempengaruhi aturan dan undang-undang yang mengatur kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tetap relevan dan mampu mengakomodasi perkembangan pusat teknologi dan bisnis e-commerce. Singkatnya, penyesuaian regulasi e-commerce adalah upaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan melindungi konsumen dalam era digital. Dengan regulasi yang tepat, e-commerce di Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak.
2. Peningkatan keamanan data. Peningkatan keamanan data dalam e-commerce adalah upaya untuk melindungi informasi pribadi konsumen dan menjaga keamanan transaksi online. Ini sangat penting karena berbelanja online, konsumen memberikan data pribadi seperti nama, alamat, nomor, telepon, dan informasi kartu kredit. Singkatnya, dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat, bisnis online dapat membangun kepercayaan konsumen dan menjaga kelangsungan bisnisnya. Yang ketiga ada optimalisasi logistik. Optimalisasi logistik dalam e-commerce adalah upaya untuk membuat proses pengiriman barang dari gudang penjual ke tangan pembeli menjadi lebih efisien, efektif, dan hemat biaya. Intinya, bagaimana caranya agar barang yang dibeli konsumen bisa sampai dengan cepat, aman, dan sesuai harapan. Singkatnya, dengan adanya optimalisasi logistik ini, bisnis dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik bagi pelanggan. Kesimpulannya, e-commerce di pasar global menawarkan peluang besar untuk memperluas bisnis dan menjangkau konsumen baru. Namun, pelaku usaha juga harus menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk regulasi internasional, keamanan data, logistik, dan hambatan budaya. Dengan strategi yang tepat, seperti mematuhi regulasi lokal, meningkatkan keamanan, dan memahami kebutuhan konsumen, tantangan tersebut dapat diatasi. E-commerce tidak hanya menjadi alat untuk memperluas pasar, tetapi juga sebagai pendorong utama transformasi ekonomi global. Dengan memanfaatkan peluang yang ada, e-commerce dapat menjadi salah satu sektor paling inovatif dan berpengaruh dalam perekonomian dunia. Mungkin sekiranya itu saja penjelasan kami mengenai tantangan dan Peluang e-commerce di pasar global. sekian dari video kami. Saya Nila Agustin. Saya Asela Ujani. Saya Daniel Lismanto Siombing. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.